Untuk Cokro TV, selamat ya. Subscribernya sudah lebih dari 1 juta. Mudah-mudahan beritanya makin mengedukasi, makin memberikan informasi yang berimbang, dan tentu saja selalu menjaga marwah bangsa dan negara. Ada pertunjukan dagelan yang diperankan oleh anggota DPRD DKI kemarin saat rapat paripurna membahas Perda Tata Ruang dan Zonasi. Mereka ramai-ramai walkout. Saat itu, fraksi PSI sedang memberikan pandangan umumnya. Kita tahu sebabnya. Bukan karena para anggota DPRD itu sedang memperjuangkan aspirasi politik soal zonasi dan tata ruang, tapi karena mereka sebel sama PSI. Semua anggota DPRD DKI itu ngambek karena mimpi mereka berfoya-foya dengan anggaran APBD luluh lantak. Sebabnya kenapa? Sebabnya PSI menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD dalam pembahasan APBD. Teman-teman PSI merasa cukup dengan pendapatannya sekarang. Bayangin, tadinya setiap anggota DPRD rencananya bakal menerima jatah 8,3 miliar rupiah setahun atau sekitar 700 juta sebulan. Naik berkali lipat dari jumlah pendapatan mereka sebelumnya. Untuk membahasnya juga dilakukan ngumpet-ngumpet. Rakyat nggak bisa mengawasi karena rencana anggarannya nggak dipublikasi di website pemerintah DKI. Gara-gara penolakan PSI, mimpi anggota DPRD untuk berfoya-foya jadi melayang. Mirip mimpi basah tapi dibangunin saat sebelum klimaks. Kentang banget kan? Kalau dipikir-pikir, jika pun nggak ada kenaikan, sebetulnya anggota DPRD DKI sudah dapat gaji dan tunjangan yang lumayan besar. Sebagai kota yang padat, Jakarta masih perlu banyak biaya agar rakyatnya sejahtera. Kalau budget untuk membiayai kebutuhan DPRD saja yang jumlahnya cuma 106 orang sampai 880 miliar setahun, ini kan berlebihan. Iya, APBD DKI emang lumayan. Untuk 2021 angkanya sekitar 82,5 triliun. Anggaran itu sebetulnya cukup jika digunakan dengan baik dan efisien. Tapi mau anggaran sebesar apapun ya pasti kurang kalau untuk memenuhi keserakahan segelintir orang. Dulu, Ahok sebagai gubernur Jakarta melawan keserakahan model seperti itu. Ia berhadapan dengan hampir semua kekuatan politik di DPRD. Saat membahas anggaran, kita ingat coretan Ahok yang fenomenal itu. Pemahaman nenek lu, kata Ahok. Ahok menolak APBD DKI buat bancakan. Ia berusaha menjaga duit rakyat agar tidak digerogoti para pengutil, baik pengutil secara formal maupun pengutil informal. Di zaman Ahok, para anggota DPRD DKI kayak puasa panjang. Sialnya, setelah Ahok nggak ada, di DPRD ada 8 anak muda dari PSI yang terpilih untuk duduk di lembaga legislatif tersebut. Awalnya anak-anak muda ini masih dianggap ijo, gampang ditekan dan diarahkan. Nyatanya nggak begitu. Anak-anak muda dari PSI ini lumayan gahar. Kita ingatlah isu soal lem Aibon, isu soal penolakan pertanggungjawaban gubernur. Puncaknya saat mereka menolak dengan tegas kenaikan anggaran DPRD yang gila-gilaan kemarin. Benar kata Ahok dalam sebuah video ketika ia ngobrol dengan 5 anggota DPRD dari PDIP. Kata Ahok, kalau mau menguji orang, ujilah dia dengan kekuasaan. Banyak orang yang gampang teriak idealis saat sebelum berkuasa, tapi begitu mendapatkan kekuasaan biasanya mendem, diem, melempem, menikmati rejeki yang mengalir. Nah,
Anak-anak muda PSI ini yang duduk di DPRD DKI itu kini mereka punya kekuasaan. Mereka ikut menentukan besaran APBD DKI dan ikut menentukan ke arah mana alokasi anggarannya. Termasuk anggaran buat dirinya sendiri. Tapi kalau angkanya terlalu fantastis, bahkan untuk dirinya sendiri mereka menolak. Mereka nggak mau mengikuti para seniornya dari partai lain yang terbiasa pesta anggaran seperti di zaman Ahok dulu yang ditolak dengan pemahaman nenek lu. Kalau dulu para politisi itu memusuhi Ahok sedemikian rupa, kini mereka ramai-ramai memusuhi PSI. Partai kecil ini dikeroyok ramai-ramai. Bentuk permusuhan yang ditampilkan sangat telanjang. Mereka meninggalkan ruangan rapat paripurna saat fraksi PSI dijadwalkan menyampaikan pandangan fraksinya. Kelakuan mereka ini mirip kayak anak-anak kecil di TK Tumben Lestari pas lagi ngambek. Sudah terlalu lama negeri ini digarong oleh petinggi-petingginya sendiri. Sudah terlalu lama kita membiarkan para politisi menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Sudah terlalu telanjang kemewahan yang ditampilkan para politisi itu di depan hidung kita. Terkadang semua fenomena itu membuat kita muak dengan yang namanya politik. Tapi kita nggak bisa meninggalkan politik betapapun busuknya itu. Sebab dari politiklah nasib rakyat sangat ditentukan. Kini yang kita perlukan adalah mendorong orang-orang baik masuk ke politik. Kita sebagai masyarakat berdiri di belakang mereka yang mau bersusah-susah menjaga amanah dan duit rakyat yang ditanggungjawabkan di pundaknya atau di tangannya. Kita wajib mendukung siapa saja yang berusaha keras memperbaiki budaya politik kita yang kusut ini. Sekarang biarlah PSI ditinggal seluruh politisi di DPRD DKI saat sedang menyampaikan pandangan fraksinya. Kita tahu langkah itu semacam tekanan psikologis agar anak-anak muda dari PSI ini menyerah, agar mereka ikut arus. Yang kita harapkan dari PSI, mereka nggak menyerah. Mereka tetap mau berdiri tegak meskipun melawan arus yang sangat deras, meskipun mereka dikucilkan. Yakin saja, jika mereka konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, jika mereka serius menjaga setiap sen duit rakyat, mereka tidak pernah sendiri. Karena rakyat yang amanahnya dijaga pasti akan senang. Di ruang sidang kemarin, PSI emang ditinggal sendirian. Tapi cobalah anak-anak muda PSI tengok keluar ruangan sidang mereka. Lihat ke jalan-jalan, ke pasar atau ke lapangan. Tengok slum-slum dekil di Jakarta, di sana rakyat Jakarta ada bersama mereka. Mendukung siapa saja yang mendedikasikan dirinya sebagai anjing penjaga. Yang menjaga setiap sen duit kita. Buat teman-teman PSI, kami berharap teruslah berdiri tegak. Teruslah melawan arus apabila itu arus kotor yang membahayakan kehidupan kita. Percayalah, Anda semua nggak sendiri. Kami rakyat Jakarta berharap setiap amanah yang ada di pundak Anda dijalankan dengan baik. Saya hanya mengajak kita semua berpikir. Soal kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.